Berapa desa, Ibu? 195 desa. Wow, 195 desa, Iya, 19 sudah kecamatan itu pleno di tingkat kecamatan, tidak i berhenti-berhenti, pulang ke rumah hanya mandi, Mbak. Sampai istri di rumah protes kata mereka, karena jauh dari istri, jangan sampai lirik kanan lirik kiri, iya. nanti selamat penyelenggaraan, tapi tidak selamat di rumah tangga. Nah, ini yang bahaya. Tidak bisa pulang, Mbak, karena Mhm perkebunan sawit ini kan, eee, jalannya sama. Jadi mhm. menginaplah yang bersangkutan di, kebun tersebut sampai menunggu orang, Mmm, lewat baru bisa, pulang karena dia oh, tidak tahu harus ke mana. Kami iya. ceritakan bahwa, kami bangga sebagai penyelenggara pemilu. Halo teman pemilih, apa kabar? Terima kasih ya sudah selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk edisi podcast KPU hari ini ada saya Randy yang akan menemani teman pemilih untuk menyapa tamu kita yang sudah menyempatkan untuk hadir pada episode kali ini untuk seri anotasi menelisik demokrasi di tingkat lokal. Nah, seri anotasi ini adalah seri khusus di mana kita menghadirkan para pembuat buku-buku pemilu dan pilkada yang berasal dari KPU provinsi dan Kota seluruh Indonesia dan buku-bukunya itu sudah, resmi terdaftar di Perpusnas memiliki ISBN, berarti buku-buku ini sudah layak dijadikan dasar untuk penelitian juga nih. Nah, kali ini buku apa ya yang mau kita obrolin? Ini sudah ada di depan saya, ini dia. Ini bukunya, ini adalah Sukses Story Pemilu tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas. Berarti kita tahu kita akan menuju ke daerah mana untuk bisa menyimak cerita lebih lanjut apa sih yang ada di dalam buku ini. Untuk itu kita sapa dulu Ketua KPU Kabupaten Sambas yang sudah hadir bersama kita. Halo Ibu Ira, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak, sehat, berkah, bahagia selalu, amin, ya Alhamdulillah, Allah. senang sekali. Aduh, senang sekali Ya. dengar kabar sehatnya. Ibu Ira sehat selalu ya di sana bersama teman-teman di Sambas ya. Sehat, Mbak, Sehat, alhamdulillah, aduh berkah, Mbak. senangnya. Bulan puasa ini kan? Iya, penuh berkah ya Ibu, Iya, ini kita syutingnya iya, amin pas amin. puasa loh ini. Iya. Iya, Ibu ini saya di meja saya ini sudah ada ini buku buatan dari, KPU Kabupaten Sambas, ternyata ini bercerita. Nah, kita ingin tahu, kita ingin dengar langsung nanti dari Ibu Ira, Ketua KPU Kabupaten Sambas, apa sebenarnya isi yang diceritakan sama buku ini. Kita mau spill-spill isinya untuk teman pemilih di episode kali ini. Dan ini kalau dibaca judul depannya aja nih Bu Ira, covernya aja sukses story, cerita sukses. Udah seneng banget ya Ibu bacanya itu udah kayak, berarti ini ceritanya berujung kepada ini nih Bu, kalau pecinta buku itu kan, happy ending atau sad ending gitu kan ya, atau nanggung-nanggung. Iya. Nah, kalau nih lihat dari judulnya aja udah ketebak ini sesuatu yang pasti bikin seneng, syukur-syukur nanti ada yang bisa terinspirasi dengan ceritanya. Nah, Mhm. sebelum kita spill-spill isinya, Ibu Ira, boleh nggak diceritakan dulu kenapa sih Ibu dan, Bapak Ibu komisioner di KPU Sambas itu merasa perlu untuk membuat buku ini, Bu? Iya, Mbak, seperti Mbak sampaikan, sukses story. Jadi judulnya ini positif sekali ya, Mbak, ya. Jadi memang, kita, komisioner periode 2023-2028, membuat, terobosanlah gitu, membuat sejarah bahwa apa sih yang telah kami tinggalkan untuk periode kami setelah kami gitu, Mbak. Mhm Jadi sukses story kami buat ini, eee, dengan niat, kita sebagai penyelenggara untuk menjadi bagian sejarah. Jadi kalau tidak ada buku kan hanya omong-omong gitu, Mbak, kan. Nggak ada ceritanya, mana buktinya. Kalau kita sedang buat buku, "Ini loh buku kami, ini loh bukti bahwa kami
telah memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara, khususnya penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sambas. Seperti itu Mbak, sampai di tingkat penyelenggara tingkat kecamatan. Ayo kawan-kawan, siap nggak kalau kita nanti selesai pemilu 2024, kita bikin sukses story bahwa kita sukses menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Sambas, seperti itu Mbak awalnya. Baik, baik. Berarti awalnya ingin meninggalkan legacy, cerita yang lengkap tentang bagaimana pemilu 2024 di Sambas dilaksanakan ya Ibu Ira. Ini menarik sekali. Iya, Iya, dan Ibu sepertinya kalau sekilas kita baca nih dari isinya itu, ini ternyata diceritakan oleh ad hoc di tingkat kecamatan ya Ibu ya. iya, benar sekali Mbak. Ada Di berapa 19 kecamatan Ibu? kecamatan. Mm-mm. 19 kecamatan Mbak. Wow, 19 kecamatan. 195 desa. Berapa desa Ibu? 195 desa. Wow, 195 desa, Iya, 19 iya, kecamatan itu cukup besar ya Ibu ya untuk di iya, Sambas ya. Seru iya, juga ini dan berarti. kita pemilih terbanyak kedua setelah Mmm, Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Pemilih oh terbesar kedua di Kalimantan Barat, Mbak. oh wow wow luar Iya, biasa. Ini menjadi fakta yang menambah kemenarikan dari apa yang diceritakan buku ini nih ternyata teman pemilih. Dan, Ibu kita perlu mengingatkan lagi teman pemilih yang nonton podcast kita ini PPK, jadi tadi saya bilang buku ini ditulis oleh, para PPK, panitia pemilihan kecamatan. Jadi teman pemilih PPK ini, panitia pemilihan kecamatan ini adalah badan ad hoc atau badan sementara yang khusus dibentuk selama masa pelaksanaan pemilu atau pilkada. Mereka hanya bekerja selama tahapan pemilu saja dan melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Dan ini kalau di sana isinya berarti berapa orang ya Ibu? Satu kecamatan itu petugas PPK-nya berapa orang Ibu? kita PPK-nya karena 19 kecamatan kali Mhm. 5, 95 orang, Mbak. Oh, 95 orang. Total Iya, ya Ibu semuanya ya? iya, total. Baik, ini semuanya mengampu tugas-tugas penyelenggaraan pemilu dengan dibagi kayak divisinya masing-masing gitu yang harus dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan. Nah, karena di sini ada cerita dari 19 kecamatan nih teman pemilih, kita mau minta spill sama Bu Ketua, sama Ibu Ira, kira-kira mungkin bisa di-spill 4 aja cerita yang bisa mewakili keseluruhan kisah sukses penyelenggaraan pemilu 2024 dari satu buku yang diceritakan ini. Nah, kira-kira kita jalan dulu dari yang nomor 4 dulu yang Ibu mau spill tuh kira-kira cerita tentang apa nih Ibu? Eh, ini PPK terbanyak desanya, Mbak. Mhm 25 desa. Jadi mhm. mereka merasa sudah menjadi komisioner KPU Oh di wow, halaman 34, Mbak. Karena 34 ya kita Ibu? kan 19 kecamatan, 19 ketua. Kalau mereka ini 23 desa, nah berarti 23 ketua. 23 ketua ya Ibu? Ya, Nah, ini ada jadi ceritanya banyak seperti mereka apa nih urus. Bu di sana? Mangga diceritakan. Jadi PPK Teluk Keramat ini adalah kecamatan yang mempunyai desa terbanyak kedua. Mhm Maaf Mbak, tadi bukan 23 desa, kalau itu Kecamatan Tebas ini 25 desa. mhm Di mereka 25 desa, karena banyaknya desa yang mereka urus dan integritas yang harus mereka jalankan, mhm. ini dinamikanya sangat eh, bervariasi, Mbak. Mulai Mhm. dari perekrutan, Iya. mereka harus menggunakan aplikasi Siakba, sedangkan kita kan Iya. ini di daerah perbatasan, Mbak, dekat Mmm, dengan Malaysia. iya Kita ada yang nggak ada sinyal, mulai dari mereka harus koordinasi ke desa-desa, iya. dan mereka harus berkoordinasi dengan kepala desa, Mhm, sampai ke logistik, iya. dengan banyaknya desa yang harus mereka urus. Mhm, eh, Memerlukan kerja sama tim lah, iya seperti apa mereka harus menjaga soliditas tim iya. dan sampai hari pemungutan suara kita harus menggunakan aplikasi Serekap juga. Dan Mhm ini eh, menjadi tantangan tersendiri. Sampai ke pleno mereka juga 7 hari Mbak, rapat pleno di tingkat
Mhm. kecamatan. Iya. Dan ini mereka memang harus uji mental mereka Mhm. sampai sejauh mana mereka menyiapkan dari persiapan sampai hari H. Dan Mmm. di rapat pleno ini mereka juga kadang gurau-gurau juga Mbak, karena 7 Mhm. hari pleno di tingkat kecamatan tidak Iya. berhenti-berhenti, pulang ke rumah hanya mandi Mbak, sampai istri di rumah protes kata mereka. Ya ampun. Iya, protes kok hanya pulang, ke rumah hanya mandi, pergi lagi, pleno dari pagi sampai ke malam. Ini Mhm. mereka harus, menguji mental mereka, menyampaikan bahwa mereka harus profesionalitas sesuai dengan fakta integritas yang mereka ucapkan, eee, mementingkan kepentingan penyelenggara di atas kepentingan pribadi atau golongan, seperti itu, Pak. Jadi Iya. mereka gurau-gurau, sambil gurau-gurau, kami Bu, sampai dibilang istri, "Thoyib," Bang anak-anak Thoyib. nanya, "Kemana Bah?" Iya, "Bapak kemana? Bapak mau jadi Pak Thoyib, nggak pulang-pulang," seperti itu, Mbak. Jadi kita, Iya. menjadi gurau-gurau lah, ya, Iya, seperti itu, betul. Mbak. Betul betul, baik. Jadi ini tantangan dikarenakan, daerahnya yang sangat banyak sehingga, PPK-nya petugas, penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan juga timnya jadi gemuk ya Ibu, besar ya Ibu, banyak dan ini merupakan tantangan sendiri dalam penyelenggaraannya dan tentu saja membawa banyak cerita ya. Nah di sini teman pemilih nanti bisa baca langsung supaya tahu lebih banyak ini kira-kira Mhm. apa aja yang dihadapi oleh, teman-teman yang, mengelola kecamatan dengan desa terbanyak ya Ibu Iya Sambas iya ya. Baik, itu iya. cerita keempat nih. Sekarang kita akan dengarkan spill dari Ibu Ira, cerita berikutnya yang menarik itu datang dari kecamatan mana, Ibu? Dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tangaran, Mana, Ibu? halaman 41, Mbak. Halaman 41. Tangaran, Coba iya. sebentar. Tangaran, baik-baik. Ini Iya. ada cerita apa nih, Bu, yang diusung dari PPK di Kecamatan Tangaran, Ibu? Jadi untuk PPK Tangaran ini, kreatif juga mereka menulis buku ini, Mbak, cerita sukses mereka bagian 1 KPU yang mencerahkan jalan. Nah ini kita, sangat, apresiasilah mereka ini kreatif juga ini. Kisah dimulai dari kantor KPU Sambas di mana seorang anggota KPU Ibu Rawati memimpin dengan penuh dedikasi. Ya, ini mereka memuji kita juga rupanya, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, Iya. PPK yang berkomitmen. Nah, jadi mereka bercerita bahwa untuk penyelenggara di tingkat kecamatan ini memang harus berkomitmen. Di lain sisi terdapat kantor sekretariat PPK yang dipimpin oleh Bang Serly. Ini juga sangat berintegrasi dengan kawan-kawan di timnya, juga dengan mitra di kecamatan juga mereka sangat bagus, Mbak, Iya, di kecamatan baik. dengan polsek atau dan ramil kalau di kecamatan seperti itu, Mbak. Iya. Ini kalau PPK yang berkomitmen, bagian 3 PPS yang kreatif. Nah, ini mereka juga menceritakan salah satu desa, yaitu Desa Semata yang dipimpin oleh Yusardi, seorang pemuda yang energik dan visioner dengan menggunakan pendekatan yang menyenangkan dan interaktif. Yusardi dan timnya berhasil menyampaikan informasi mengenai proses pemilu kepada masyarakat dengan efektif. Dan ini juga dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi pemilih di Kecamatan Tangaran, salah satunya di Desa Semata ini, Mbak. Dan Yusardi ini pada Pilkada 2024 kemarin, pemilu 2024 dia sebagai PPS, sedangkan di Pilkada yang bersangkutan, sebagai PPK, Mbak, karena, kreatif dan mempunyai visi yang bagus. Iya. Di bagian 4 juga disampaikan KPPS yang profesional. Ini
juga bagus sekali saya lihat, karena H-1 pada saat pelaksanaan hari H, ini cuaca ekstrim kemarin Mbak, kan hujan. Mhm. Pada bulan Februari, cuaca tidak menentu, banjir, segala macam, dan mereka sangat gercep sekali dengan kegiatan tersebut. Walaupun cuaca tidak menentu, ekstrim, tapi mereka tetap melapor ke kita bahwa seperti apa yang harus mereka lakukan selanjutnya supaya pelaksanaan pemungutan suara bisa berjalan tanpa kendala. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Baik, Bu, ini cerita dari Kecamatan Tangaran ya. Mm-mm. Ini tadi Ibu juga menyinggung PPS, kita perlu mengingatkan, kepada teman pemilih lagi, PPS itu juga badan ad hoc, badan sementara, yang dibentuk dalam penyelenggaraan, pemilu atau pilkada untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraannya di tingkat desa ya, Ibu. PPS itu adalah panitia pemungutan suara, ini bekerja di level, desa Nah, gitu. mm-mm. Baik, desa atau kelurahan ya, baik. Mm-mm. Nah, ini sudah 2 cerita nih dari 2 kecamatan nih. Sekarang kita akan menuju Mm-mm. ke cerita berikutnya akan di-spill sama Bu Ira. Kira-kira yang dipilih cerita dari kecamatan mana nih, Bu? Kita lanjut perjalanan singkat kesuksesan pemilu 2024 disusun oleh PPK Tebas. Tebas. Ya, Baik. halaman 44. Baik baik. Gimana ceritanya, Ibu? Nah, kalau Tebas ini unik, Mbak, Mhm. karena mereka ada desa yang melewati perkebunan sawit. Mmm. Nah, ini ceritanya walaupun tidak tertulis di sini, saya sampaikan juga karena tanggung jawab yang tinggi, Ketua PPK Pak Jul Harman datang sendiri ke desa yang termasuk desa yang terjauh dan terluar, Mmm. yaitu Desa Seret Ayon dan Desa Maribas. Sampai pulangnya yang bersangkutan tidak bisa pulang, Mbak, karena Mhm perkebunan sawit ini kan jalannya sama. Jadi mhm. menginaplah yang bersangkutan di kebun tersebut sampai menunggu orang Mmm. lewat baru bisa pulang karena dia Oh. tidak tahu harus kemana. Oh, arahnya Memang ya, Ibu, jalannya, ya? Takut tersesat ya? iya, takut Baik tersesat baik. karena Iya. nggak tahu seperti itu, Mbak. Baik Dan baik. di PPK Tebas ini ada satu perempuan, Ibu Cici Damayanti sebagai divisi data dan alhamdulillah Bu Cici ini pada saat penyelenggaraan pemilu bersangkutan juga masih anak gadis, Mbak. Jadi aman lah Oh, walaupun nggak gitu. pulang-pulang ke rumah, jadi aman dia. Iya iya, masih single ya, Bu? Iya. Iya, karena data ini kita tahu sendiri, Mbak. Iya, Berhari-hari menyiapkan data sampai perang data sampai hari H pun masih bersifat dinamis, masih bergerak betul terus. Jadi Cici betul. Damayanti ini sangat luar biasa. Mhm, Kita apresiasi sekali yang bersangkutan. iya. Ini cerita dari Tebas dan ini juga kecamatan terbesar kedua setelah Teluk Keramat. Ini Mmm. ada 23 desa, Mbak. Oh, Nah, ini besar juga juga ya, Bu? 23 23 besar desa juga ini. ya? Mhm, baik. Jadi kadang saya juga menyampaikan mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan kita lah menuju surganya Allah lah. Karena Iya. kita salah satu bagian sejarah, mengambil sejarah untuk terpilihnya pemimpin di Indonesia sampai dari pusat sampai daerah seperti itu, Mbak. Iya. Dan saya yakinkan kepada kawan-kawan kita ini bekerja, kerja keras, banting tulang. Ya, tulangnya pun sampai tidak nampak karena duduk terus makan-makan sampai kegemukan kan, Mbak. Iya, Saya kira pada saat mereka menyampaikan ataupun menerima insentif tuh jangan lupalah kepada keluarga di rumah. Jadi walaupun kita nggak pulang-pulang, tapi pada saat kita mendapatkan insentif, ini loh kerja keras saya tidak pulang-pulang. Jadi berkah
untuk negara kita dan berkah untuk keluarga mereka juga lah, seperti itu, Mbak. Amin amin amin. Mmm, Jadi, happy ya mhm, Ibu ya, ada iya ada hasil yang, dipanen gitu ya ketika di ujung penugasan ya Ibu ya. iya Iya, dan tentu saja itu, tambahan karena yang utama kan, melaksanakan perintah undang-undang ya Ibu untuk menyelenggarakan pemilu dan iya pilkada, dan menjadi bagian dari sejarah yang hanya terjadi 5 tahun sekali kan satu hal yang tidak semua orang bisa mendapatkan ya Bu, nggak semua orang iya ngalamin gitu ya Ibu ya. iya Baik baik. Ini, banyak sekali cerita-cerita dari seluruh Indonesia di mana para badan ad hoc ini PPK, PPS, dan juga KPPS ini, merekam kenangan-kenangan baik dan juga sepertinya sangat berharga bagi mereka masing-masing, selama bertugas menjadi badan ad hoc di pemilu 2024 dan pilkada 2024 ya Ibu. Saya rasa di Sambas pun juga terjadi seperti itu ya Bu, masing-masing mereka mengukir kenangan-kenangan yang baik gitu dalam pelaksanaan tugas kemarin ya. iya, Baik baik, Ibu Ira, kita akan menuju ke cerita keempat nih, cerita jadi 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang mhm. Ibu akan spill cerita satu lagi yang menarik dalam buku ini, itu dari kecamatan mana nih, Ibu? Kita ke kecamatan, Jawa Selatan, Mbak. Jawa Selatan. Iya, Baik baik. Ceritanya apa nih, Bu, dari sana? Jawa Selatan ini halaman 142. Mhm, Jadi Jawa Selatan ini, saya ceritakan bahwa, salah satu dari pahlawan demokrasi kita ada gugur di sana, Mbak, mmm, dan kita sangat, terharu sekali walaupun, ada yang gugur dan keluarganya pun mengikhlaskan seperti itu, Mbak. iya Dan, di kecamatan lain juga ada juga dan kita sangat berterima kasih sekali kepada keluarganya karena mengikhlaskan dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu asbab lah untuk iya masuknya beliau ke surganya Allah SWT. iya, amin. Amin. Jadi untuk Jawa Selatan ini, terdiri dari Ketua Pak Karsono, Mhm, ini juga sudah sepuh tetapi mmm, semangatnya iya sangat biasa dalam menyelenggarakan, pemilu tahun 2024 dan mhm, kita, bisa jadikan beliau, sebagai panutan lah untuk mmm, generasi-generasi yang akan datang karena iya memang beliau ini, pada saat distribusi logistik sampai datang sendiri ke KPU Kabupaten Sambas, membantu pendistribusian, mengawal langsung kita bersama-sama dengan KPU dan PPK, jangan sampai pada saat pelaksanaan hari H ada hal-hal yang tidak kita inginkan karena, eee, kondisi yang sangat luas, Mbak, karena pada saat hari H kita kalau kekurangan surat suara ini kan memerlukan waktu, Mbak. iya, Sedangkan waktu kita terbatas jam 7 sampai jam 1 kan. Jadi, sebelum jam 8 ini KPU-KPU kawan-kawan di Kabupaten Sambas, harus siap-siap, terkait, jika ada permasalahan-permasalahan logistik misal, kekurangan atau tertukar atau kendala-kendala di TPS lah, seperti itu. Jadi Pak Karsono ini sangat luar biasa, jadi mengawal langsung, di PPS-PPS ataupun KPPS, di TPS pada hari H, beliau sangat, bertanggung jawablah terkait dengan kesuksesan di, eee, TPS tersebut. Sampai, eee, permasalahan berikutnya memang, banjir juga kemarin, jadi gercep juga dia, mhm, cepat melapor ke KPU iya. apakah harus, sebelum hari H harus geser atau seperti apa, seperti itu. Jadi, pada saat, eee, pelaksanaan, dari persiapan pelaksanaan dan penyelesaian pada saat penggunaan aplikasi juga
kawan-kawan melaporkan ada yang tidak bisa menggunakan aplikasi Srekap, dan ini alhamdulillah bisa mereka selesaikan karena penggunaan aplikasi Srekap bisa ditangani oleh kawan-kawan PPK. Iya. Jadi salah satu kendala lah karena ada kecamatan yang nggak ada sinyalnya, Mbak. Jadi bisa Mmm. ditangani oleh kawan-kawan PPK. Jadi setiap permasalahan, setiap kendala, jadi karena koordinasi yang baik dari PPK ke KPU Kabupaten Sambas, jadi permasalahan-permasalahan bisa diselesaikan. Dan ini menjadi kebanggaan kami selaku penyelenggara dari TPS sampai KPU, Mhm. merupakan kebanggaan tersendiri bisa menyelesaikan mensukseskan pilkada pemilu, maksud saya di Kabupaten Sambas sedang sukses tanpa adanya sengketa, Mbak. Baik sengketa Mmm. proses, sengketa hasil, sampai di tingkat ad hoc kami dari sampai KPU-nya juga tidak ada yang kena kode etik. Jadi ini merupakan kebanggaan kami, dan mudah-mudahan ini bisa kami ceritakan kepada anak cucu kami bahwa kami, ibunya ataupun ayahnya ataupun kakeknya nanti ke cucu-cucu kami bisa kami Iya. ceritakan bahwa kami bangga sebagai penyelenggara pemilu. Iya. Luar biasa ya Ibu, fakta bahwa tidak terjadi sengketa selama proses pemilu itu juga salah satu hal yang, patut dibanggakan dan diceritakan terus ya Ibu. Artinya semua proses, berjalan sesuai prosedur dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang mengikuti kontestasi ya Ibu. Iya, semuanya Iya, tidak ada yang permasalahkan, Mbak, alhamdulillah. baik baik. Dari pemilih peserta pemilu juga tidak ada yang mempermasalahkan untuk hasil Iya, kemarin. baik. Dan, dari cerita dari kecamatan yang terakhir tadi itu, terasa sekali ya Ibu bahwa, transfer knowledge itu juga sangat diperlukan mungkin dari PPK yang lebih senior, yang sudah berkali-kali menjadi, badan ad hoc, tidak hanya di PPK tapi juga PPS, KPPS juga, nanti akan menular kepada generasi berikutnya dan saya juga percaya sih Bu Ketua nanti di pemilu berikutnya di 2029 itu pasti akan lebih banyak lagi pemuda-pemudi Indonesia yang masih muda-muda yang akan berminat untuk meneruskan, tugas pengabdian ini sebagai badan ad hoc ya, Bu Ira? Iya, benar, Mbak. Mhm, betul. Eee, saya sendiri menyampaikan kepada kawan-kawan karena semangat kita dengan bangganya sebagai penyelenggara, karena Iya saya sudah periode kedua ini, Mbak. Jadi saya iya, walaupun tidak menjadi komisioner, saya siap sebagai PPK atau PPS atau KPPS mantap. sekalipun saya juga akan tetap berperan sebagai penyelenggara nanti karena saya sangat bangga sekali sebagai penyelenggara, Mbak. Iya iya, senang sekali mendengar semangatnya Ibu. Dan, Iya. teman pemilih kita sudah menyimak beberapa cerita, 4 saja nih mewakili keseluruhan cerita yang dikemas dalam buku Sukses Story Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Sambas ini. Sepertinya teman pemilih perlu deh untuk baca buku ini secara langsung. Kalau teman pemilih berada di area sekitar Sambas, bisa ke KPU Kabupaten Sambas ya untuk, baca bukunya di sana. Kalau teman pemilih berada di sekitar Jakarta, boleh mampir ke KPU RI, temui kita di perpustakaan dan nanti teman pemilih bisa lihat langsung nih, baca langsung nih, isinya ada cerita seru apa lagi nih dari pemilu 2024 di Kabupaten Sambas. Ibu Ketua, boleh dong titip pesan untuk semua teman pemilih yang nonton obrolan kita hari ini di podcast KPU RI, kira-kira Ibu ingin berpesan apa kepada teman pemilih yang nonton podcast kita hari ini? Kepada teman pemilih, jika ingin berminat ataupun berniat sebagai penyelenggara pemilu, jadi dimulailah dari awal dan harus diselesaikan, jangan sampai di tengah perjalanan nanti mundur atau PAW. Itu Mhm mhm. satu memang, kalau husnul khotimah sebagai penyelenggara pemilu, itu yang pertama memang luruskan niat. Jadi Iya, harus niat dari awal, harus diselesaikan sampai akhir, jangan sampai setengah-setengah. Karena, kalau niat kita sudah tidak baik itu akan sakit nantinya. Tapi kalau, iya. kita bekerja dengan hati, maka dengan integritas seperti disampaikan oleh Pak Ketua juga Pak Habib, bekerjalah dengan hati itu memang benar sekali, Mbak, dan mudah-mudahan Iya, ini menjadi, asbab kita masuknya ke surganya Allah lah, bahwa kamu sebagai penyelenggara pemilu, kamu masuk surga, ini yang kita harapkan, Mbak, iya, itu yang pertama. amin. Yang kedua memang
kalau ingin sebagai penyelenggara pemilu, teman pemilih harus siapkan mental. Karena memang apalagi pemilu dengan 5 jenis surat suara, bisa berhari-hari. Kalau sebagai PPS, di kita ada 2 orang, yang satu meninggal Iya. di Jawa Selatan tadi yang saya sampaikan, Iya. Mbak, yang Iya. satunya lagi KPPS sampai ada yang keguguran di Ya Allah. Kecamatan Semparu karena Ya Allah, kelelahan. kasihan. Iya, iya. Nah, siapkan mental memang itu, Mbak. Mm. Mental saat kelelahan, tapi kita apresiasi yang keguguran tadi, Mbak. Dia Iya. ikhlas dan suami juga tidak protes dan dia Mm. juga menyampaikan siap jika nanti diperlukan sebagai penyelenggara. Nah, Iya. ini yang kita perlukan jika memang ingin sebagai penyelenggara. Iya. Ini memang kita kalau KPPS ini kan non-stop sampai 2 Iya. hari tidak Betul. berhenti kan, Mbak. Betul, Nah, itu betul. yang kedua. Mm. Yang ketiga, kalau teman pemilih ingin sebagai penyelenggara pemilu, baik dari tingkat TPS atau sebagai komisioner, pahamilah topoksi, tugas pokok dan fungsi. Kita sebagai komisioner, tugas kita apa? Sebagai PPK, sebagai PPS ataupun di TPS, tugas kita apa? Tugas pokok dan fungsi kita sebagai apa? Jadi kita bisa memahami, pelajari undang-undang ataupun peraturan. Ini mudah-mudahan kita selamat. Yang keempat, jaga perilaku. Wah, apalagi kalau yang teman pemilih ingin jadi komisioner, jangan sampai mentang-mentang kenal ataupun dekat dengan pejabat-pejabat, datang sebagai sebagai peserta menjadi caleg, kenal cipika-cipiki, tapi kalau tidak kenal, komisioner nanya, ada perlu apa, Pak? Atau tolong isi formulir atau segala macam. Ini tolong jangan ada pilih kasih lah. Jangan ada perbedaan karena KPU itu harus berlaku adil. Dan juga jaga perilaku kepada teman kerja. Kalau penyelenggara apalagi sudah tahapan tidak pulang-pulang karena jauh dari istri, jangan sampai lirik kanan lirik kiri. Iya. Nanti selamat penyelenggaraan tapi tidak selamat di rumah tangga. Nah, ini yang bahaya. Iya. Jadi jangan sampai pimpinan kita bukan ngurus pemilu tapi ngurus rumah tangga kita. Ini tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya pesan saya juga kalau ingin sebagai penyelenggara pemilu berpegang teguh pada etika penyelenggara pemilu. Jadi etika juga kita harus tegakkan, harus kita kuatkan. Jangan sampai kok etika penyelenggara pemilu seperti itu. Yang terakhir, selalu berdoa. Ini kita selalu berdoa karena memang kesempurnaan milik Allah, tapi kita harus bekerja sesempurna mungkin. Soal hasil, ini biar Allah lah yang akan menentukan. Yang penting kita sudah maksimal bekerja untuk mensukseskan pemilu dan pilkada di masa datang. Mungkin ini, Mbak, pesan saya Baik. mudah-mudahan bermanfaat ya, Mbak. Baik Ibu Ira, terima kasih banyak atas pesan yang sudah disampaikan. Dan teman pemilih, terima kasih banyak ya sudah mengikuti obrolan tentang buku yang sekarang disaksikan oleh teman pemilih ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan bisa membaca langsung ya, bisa itu di Jakarta ataupun di Sambas juga. Ibu Ira, terima kasih banyak Ibu Ketua sudah berkenan untuk mampir dan menceritakan isi buku yang dibuat oleh KPU Sambas ini. Mudah-mudahan sehat selalu dalam melaksanakan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemilu ke depan ya Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, ini Mbak, kami juga menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sambas membuat film dokumenter Oh juga. iya, Nah, baik. iya, film dokumenter perjalanan pemilu 2024 di YouTube KPU Kabupaten Sambas. Baik, Jadi bisa diakses boleh di YouTube promosi ya. juga kan Mbak kami di sini. Baik, Ya, baik. Nanti bisa disaksikan di YouTube-nya KPU Sambas. Terima kasih iya, informasinya Ibu Ira. Terima kasih banyak. Sampai iya, ketemu terima lagi kasih Ibu Mbak. Ira. Iya, dan teman Ya, pemilih, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan ini. Jangan lupa saksikan juga podcast berikutnya. Yang lain masih di seri anotasi menelisik demokrasi di tingkat lokal. Semuanya akan membedah buku-buku yang dibuat oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten
kabupaten kota dalam menceritakan pelaksanaan pemilu 2024 dan juga pilkada 2024-nya. Tetap berada di podcast KPU RI untuk menambah informasi kepemiluan bagi teman pemilih semua dan hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Reni pamit dan kita ketemu lagi untuk episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.